Saudara sekalian, Shalom. Senang menyapa saudara kembali, dan seperti saudara maklumi bahwa selama pandemi kita menyampaikan renungan pagi secara singkat kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kali ini tema yang saya angkat adalah doa kepada Tuhan Bapa kita. Diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara sekalian, ini yang saya sampaikan, doa kepada Tuhan Bapa kita. Dalam ajaran Injil, bahwa kita sebagai umat menyapa Bapa, Tuhan itu Bapa. Dan bagian ini sangat indah menurut saya, karena bicara mengenai doa dalam kehidupan orang Yahudi, orang-orang Yahudi suka sekali berdoa. Bahkan ada banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya di masa tua untuk tetap tinggal di bait Allah, berdoa siang dan malam, seperti yang kita baca tentang Ibu Hana yang menyambut Yesus pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah. Yang indah kata-kata Yesus itu menyejukkan kita, karena Tuhan Allah berkata bahwa mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, Tuhan memastikan bahwa setiap orang yang meminta akan menerima. Karena apa, saudaraku? Karena kita berdoa kepada Tuhan yang notabene adalah juga Bapa surgawi kita. Bapa yang penuh peduli, Bapa yang tanpa cacat celah, Bapa yang mengerti keadaan dan kebutuhan kita. Kalau Bapa duniawi kita saja yang jahat, kata Tuhan Yesus, tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Saudaraku, kalau seorang bapa duniawi mendengar anaknya minta roti, akankah dia diberi batu? Saudara, di Palestina banyak sekali batu-batu kapur yang berserakan di pantai. Batu-batu kapur itu terpecah-pecah karena gelombang, banyak diantaranya yang mengapung atau tergeletak di pinggir pantai. Dari penglihatan orang itu kelihatan seperti roti. Makanya Tuhan Yesus kalau anaknya minta roti, akankah diberi batu? Dan maksudnya adalah batu kapur, ya limestone bahasa Inggris, yang biasanya ringan dan berwarna putih. Juga tidak mungkin kalau anaknya minta ikan, lalu diberinya ular. Dan saudara, yang dimaksud ular di situ sesungguhnya adalah belut. Nah, dalam budaya Yahudi, dalam ajaran kitab Perjanjian Lama, belut itu bukan binatang yang bisa dimakan. Belut itu haram karena dia tidak bersisik. Imamat 11 ayat 12. Jadi kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin diberinya belut. Sebab bagi orang Yahudi, belut itu tidak boleh dimakan. Juga tidak mungkin kalau anaknya minta telur, lalu diberinya kalajengking. Ini agak membingungkan bagi kita, karena dalam pemandangan kita kalajengking dan telur itu sangat susah dikaitkan. Tapi saudara tahu bahwa di Palestina yang namanya kalajengking itu besar dan warnanya seperti warna telur. Kalau kalajengking itu sedang beristirahat, dia melingkarkan badannya lalu sedemikian rupa sehingga membentuk seperti bulatan lonjong, seperti telur dari kejauhan. Makanya yang dikatakan Tuhan itu betul dalam konteks Palestina. Kalau seorang bapa mendengar anaknya minta telur, tidak mungkin diberi kalajengking. Saudara, jadi Tuhan yang penuh kasih dan kepedulian, Bapa surgawi kita jauh melebihi dari Bapa duniawi kita.
Yesus memakai istilah tadi kita baca, Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Karena itu saudaraku, sebagai orang percaya, jangan pernah abai berdoa. Tuhan katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena kalau kita berdoa, itu berarti kita meminta, kita mengetuk, kita mencari, dan memohon kepada Bapa Surgawi yang Maha Kasih dan Maha Murah. Mari kita mewarnai hidup kita dengan berdoa. Doa adalah nafas dan kebutuhan hidup rohani kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diajar untuk selalu punya waktu berdoa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bersyukur karena kami punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal, yang maha baik. Kalau Bapa duniawi kami peduli kepada kami, apalagi Bapa surgawi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Rahmat anugerah-Mu kami mohon hari ini. Penyertaan perlindungan bagi kami sekalian. Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.